Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakibatullah, NIM 111170032 dari kelas E Teknik Komunikasi Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil referat yang saya telah buat yang berjudul Paleosoil sebagai penunjuk perubahan iklim masa lampau di Iran Utara. Ini merupakan poster yang telah saya buat, di mana outline yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah yang pertama abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Masuk pada outline pertama, yaitu abstrak, di mana Paleosoil di Iran kurang mendapat perhatian dibandingkan tanah modern, meskipun singkapan kuarter di Iran tersebut sangat tersebar luas. Penelitian ini memberikan pengetahuan singkat tentang sifat umum Paleosoil yang tersingkap dan aspek metodologinya bagaimana mengenali, mencirikan, dan menentukan suatu Paleosoil. Penelitian ini membahas tentang Paleosoil pada pra-kuarter dan kuarter di Iran. Fokusnya adalah pada Paleosoil pada bentuk lahan asal Laos di Iran Utara yang telah dipelajari secara lebih rinci. Exposure pada bentuk lahan asal Laos ini mengandung Paleosoil dengan berbagai tingkat perkembangan yang dipisahkan oleh suatu lapisan sedimen. Terbentuk lapisan yang berkembang dari Paleoluvisol mencerminkan pembentukan tanah singenetik. Urutan Los Paleosoil adalah petunjuk geologi yang sangat baik dari suatu perubahan iklim, di mana Paleosoil menandai periode peningkatan kelembaban dan fase kering pada bentuk lahan asal Laos. Paleosoil yang berkorelasi dengan periode interglasial dan interstadial dari siklus glasial terakhir menunjukkan bahwa perubahan iklim di Iran Utara berada dalam fase yang sama dengan iklim di belahan bumi utara. Potensi Paleosoil yang tinggi sebagai penanda stratigrafi dan petunjuk geologi perubahan iklim dan evolusi bentang alam di Iran. Nah, selanjutnya adalah masuk ke outline pendahuluan, di mana terbagi menjadi subbab. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Di mana latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa Paleosoil adalah tanah yang terbentuk di permukaan tanah dari geologi masa lalu, menurut Truch tahun 1956 dalam Martin Hell dan Farhad Komali 2018, di mana Paleosoil dapat mewakili penanda stratigrafi yang sangat baik dalam konteks geologi dan memberikan informasi penting tentang kondisi paleolingkungan karena faktor pembentukan tanah seperti iklim, vegetasi, atau topografi seringkali dapat ditunjukkan dari sifat Paleosoil. Fokusnya pada penelitian ini adalah pada Paleosoil dan endapan quarters dan juga endapan Laos, tepatnya di daerah Iran Utara. Ini merupakan adalah peta geomorfologi dari daerah Iran Utara yang saya ambil dari Martin Hell tahun 2005. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana karakteristik Paleosoil, dan yang kedua, bagaimana implikasi Paleosoil terhadap perubahan iklim masa lampau di Iran Utara. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan singkat tentang kejadian Paleosoil di Iran untuk menunjukkan sifat umum dan potensi tinggi sebagai indikator perubahan iklim dan evolusi bentang alam. Nah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penetapan kondisi geologi lokal, kemungkinan keterdapatan Paleosoil yang dapat dikaitkan dengan perubahan iklim masa lampau sehingga dapat membantu dalam menentukan perubahan iklim yang terjadi pada masa lampau. Kemudian masuk ke outline selanjutnya, yaitu metode penelitian, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode referensi yang berasal dari jurnal. Kemudian masuk ke outline hasil dan pembahasan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah karakteristik Paleosoil dan yang kedua adalah implikasi Paleosoil. Masuk ke dalam hasil pembahasan yang pertama, yaitu adalah karakteristik Paleosoil.
di mana pada gambar 2 ini terlihat karakteristik Paleosoil pada singkapan Paleosoil di dekat kota Akban yang saya ambil dari Martin K. dan Farhad K. 2018, di mana terlihat pada gambar ini terdapat 4 seri, di mana pada seri 1 ini Paleosoil yang berkembang dengan baik dengan ketebalan yang relatif tebal. Di sini terlihat warna gelap dan terang. Nah, warna gelap ini menunjukkan merupakan suatu Paleosoil. Dan pada seri kedua ini, endapan berwarna terang diselingi sejumlah besar Paleosoil yang tipis yang berkembang lemah. Nah, semakin ke atas, Paleosoil berkembang dengan lemah yang menggambarkan pembentukan tanah singenetik. Kemudian pada seri 3, terdiri dari setidaknya 3 Paleosoil yang sangat berkembang, 2 yang lebih rendah dipisahkan oleh lapisan sedimen yang tipis. Nah, ini terlihat. Kemudian pada seri 4 ini menunjukkan ciri endapan pada bentuk lahan asal loess. Kemudian selanjutnya, pada gambar 3 ini adalah singkapan Loess Paleosoil di dekat kota Neka. Ini saya ambil juga dari Martin Hell dan Farhad Komali tahun 2018, di mana pada singkapan ini terlihat ada 3 seri, di mana pada seri pertama ini setidaknya terdapat 5 Paleosoil dengan warna coklat kemerahan yang sangat berkembang. Di sini sangat mudah dibedakan terlihat dari perbedaan warna gelap terangnya. Kemudian pada seri kedua, Paleosoil yang berkembang dengan baik dicirikan dengan warna yang gelap. Nah, ini terlihat ada warna gelap ini. Nah, ini merupakan Paleosoil. Dan pada seri ketiga mencakup setidaknya 3 Paleosoil coklat yang berkembang dengan lemah. Di sini tidak terlalu terlihat adanya warna gelap yang menunjukkan suatu Paleosoil. Kemudian pada gambar 4 di sini merupakan 2 Paleosoil pada singkapan endapan loess gambar 3, di mana pada gambar ini memperlihatkan 2 singkapan Paleosoil pada endapan loess, di mana pada sebelah kiri ini menurut peneliti bahwa diduga berumur Pleistocene tengah. Nah, kemudian yang pada sebelah kanan ini lapisan berkembang dengan baik dalam seri 2 yang mewakili Paleosoil interstadial dari glasial akhir. Kemudian selanjutnya pada gambar 5. Nah, pada gambar 5 di sini merupakan singkapan Paleosoil berwarna coklat kemerahan, atau menurut peneliti Martin Hell dan Farhad Komali 2018 ini merupakan lapisan BTB, di mana pada gambar tersebut terlihat kelima lapisan dihitung dari atas pada kontak dengan jalan di dekat kota Rustamabad, tepatnya di lembah Sirut, di mana 2 lapisan BTB paling atas tidak diperlihatkan dalam gambar. Kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh aktivitas tektonik. Nah, jadi tidak terlihat adanya kepenerusan. Nah, ini pada gambar 5. Kemudian pada gambar 6 yang merupakan singkapan endapan fluvial di lembah sungai Sifrut di dekat kota Rustamabad. Ini gambar saya ambil juga dari Martin Komali dan Farhad 2018, di mana pada gambar ini merupakan singkapan endapan fluvial di lembah sungai Sifrut, di mana di antara 2 lapisan kerikil diselingi oleh endapan berukuran lanau dan pasir. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan yang selanjutnya, yaitu implikasi Paleosoil, di mana tabel ini merupakan tabel dari Paleosoil di Iran Utara dan implikasinya terhadap paleoklimatik. Saya ambil dari Martin Hell dan Farhad Komali tahun 2018, di mana peneliti membagi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki karakter utama, interpretasi pedogenik, dan juga implikasi paleoklimatik tersendiri, di mana pada lapisan C memiliki karakter utama dengan warna coklat kuningan sampai orange kuningan, di mana belum terlakukan dengan struktur masif. Kemudian interpretasi pedogeniknya sedimen eolian dengan formasi tanah yang baru mulai dalam proses pembentukannya. Kemudian untuk implikasi paleoklimatiknya
pada lapisan C ini berada pada iklim relatif kering dan dingin, yaitu pada masa stadial. Kemudian yang kedua adalah lapisan CBB, di mana karakter utamanya warna coklat muda dengan struktur blok dan runcing kurang berkembang. Terdapat saluran akar, adanya tanda-tanda bioturbasi mengandung karbonat primer, dan lapisan CBB ini merupakan kontak pada batas bawah menuju BKB atau C, di mana interpretasi pedogeniknya tanah baru jadi menyerupai kastanosem atau kalkisol yang berkembang dengan lemah, yaitu masuk ke dalam formasi tanah singenetik. Implikasi paleoklimatiknya sedikit peningkatan kelembaban edafik atau kenaikan suhu selama intrastadial, dan terdapat vegetasi stepa kering. Kemudian lapisan CBYB, karakter utamanya adalah mirip dengan lapisan CBB tetapi terdapat pengayaan gypsum sebagai konkresi, vein, atau kristal besar. Interpretasi pedogeniknya sama seperti CBB tetapi dengan pengayaan gypsum. Kemudian untuk implikasi paleoklimatiknya sama seperti CBB, kemudian BWB, di mana lapisan tergradasi dari kastanosem atau kalkisol yang berkembang baik dengan jumlah humus yang rendah. Untuk interpretasi pedogeniknya, warnanya coklat, struktur blok sampai subblok yang berkembang cukup baik, jejak akar, batas bawah lapisan menuju BK, dan secara relatif lembab vegetasi stepa interstadial atau kering. Dan kemudian lapisan ABTB, di mana memiliki warna coklat tua hingga hitam, kecoklatan, struktur subangular sampai angular yang berkembang dengan baik, sebagian agregat berbentuk seperti kacang, kontak pada batas bawah ke arah BKB. Kemudian interpretasi pedogeniknya piezoom atau cernosem yang tidak baik. Untuk implikasi paleoklimatiknya bahwa kondisi iklim transglasial yang lembab dan hangat dengan stepa hutan atau hutan gugur. Kemudian BTB, di mana karakter utamanya dengan warna coklat kuat sampai coklat kemerahan, dengan struktur blok penyudut yang berkembang dengan baik. Pelapis mangan dan humus, kontak yang jelas pada batas bawah ke arah BKB. Interpretasi pedogeniknya lapisan BT dari Lufisol. Untuk interpretasi paleoklimatiknya di mana kondisi iklim interglasial yang lembab dan hangat. Dan yang terakhir adalah lapisan BKB, di mana memiliki karakter utama coklat muda yang kaya karbonat dengan struktur masif, di mana interpretasi pedogeniknya lapisan bawah permukaan di bawah BWB atau BTB. Sedangkan untuk interpretasi paleoklimatiknya dari peneliti terdahulu belum dapat teridentifikasi. Kemudian masuk ke outline selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Paleozoil yang memiliki warna lebih kemerahan adalah tipikal dari strata bawah urutan Loess Paleozoil yang lebih rendah. Kemudian, yang kedua, bahwa Paleozoil yang berwarna abu-abu dan coklat ditemukan pada bagian atas yang mengindikasikan kecenderungan masa kekeringan di Iran Utara. Yang ketiga, perubahan iklim yang cepat diindikasikan oleh transisi bertahap yang ditandai perbedaan warna dan struktur dari lapisan Paleozoil ke lapisan Loess di atasnya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa urutan Loess Paleozoil Iran menyediakan data geologi yang sangat baik dari perubahan iklim kuarter akhir. Dan outline terakhir merupakan daftar pustaka, di mana daftar pustaka yang saya acu adalah dua daftar pustaka yang terlampir pada poster kali ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.